أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا Sadaqallahul azim. Dan untuk masing-masing laki-laki dan perempuan kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan Dialah yang Maha Agung. Surat keempat namanya surat An-Nisa, ayatnya 33. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaikum bis-siwaki fa inna fihi 'asyara khisalin yutahhirul famma wa yurdir rabba wa yuskhitus syaitana wa yuhibbuhur rahmanu wal hafadatu wa yashuddul lithata wa yaqtu'ul balghama wa yutayyibun nakhata wa yutfi'ul mirrata wa yujlil basara wa yuzhibul bakhara wa huwa fis sunnati. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaihi, beliau telah bersabda, mesti bagimu bersiwak, menggosok gigi, karena di dalamnya terdapat 10 perkara yang terpuji. Mari kita bersama-sama untuk senantiasa bergosok gigi dan membersihkan badan dan jiwa kita dari segala penyakit, dari segala kotoran, karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat, membersihkan dirinya dari segala perbuatan fujur, perbuatan kufur, dolim, fasik, munafik, musyrik, dan juga perbuatan rofas, fusuk, jidal. Dengan cara kita bertaubat, menggantikannya dengan perbuatan-perbuatan yang mulia. Dan Allah juga mencintai orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya, ya, termasuk bersih
termasuk bersih badannya dan termasuk bersih hatinya dan jiwanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada kita dengan kita senantiasa menjadi orang-orang yang membersihkan jiwa dan raga kita dari segala macam kotoran dan penyakit, sehingga diharapkan kita menjadi insan yang merdeka, belajar merdeka, dan mengajar merdeka. Jadi siapa yang bisa merdeka adalah insan-insan yang kokoh di dalam imtak dan ipteknya. Ya, surat 41 ayatnya 30 sampai 35 dan surat Ali Imran ayat 79. Mudah-mudahan kita menjadi guru-guru yang baik, guru-guru merdeka, yang robbani, yang santun berbudi luhur. Amin ya robbal alamin. 10 hal yang terpuji itu: 1. Membersihkan mulut. Jadi mulut kita ini banyak kuman-kuman yang harus dibersihkan. Makanya mulut kita itu 1, marilah kita bersihkan ya pada waktu kita berwudu, berkumur-kumur, diharapkan segala dusta yang ada supaya diganti dengan jujur. Yang kedua, menyenangkan Tuhan, bakal dicintai oleh Allah. Kalau dicintai Allah, kita akan menjadi orang-orang yang kinasih Gusti. Yang ketiga, dibenci setan. Kalau kita dibenci setan, berarti kita berada di jalan Tuhan. Tapi kalau kita ini dicintai setan, berarti kita durhaka kepada Tuhan. Ya. Yang keempat, dicintai Allah dan malaikat hafadoh. Betapa mulianya apabila kita dicintai Allah, dicintai Rasulullah, dicintai malaikat dan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, baik para tetumbuhan, baik para binatang-binatang ya, mencintai kita karena kita adalah orang-orang yang pembelajar ya, kita adalah orang-orang yang mau belajar ya, menjadi pelajar yang pembelajar yang terpelajar, sehingga dia akan menjadi pengajar-pengajar yang handal pada waktunya nanti sebagai penerus perjuangan bapak dan ibu guru kita, ustadz dan ustadzah kita, dan juga ayah ibunda kita. 5. Menguatkan gusi dan gigi. Jadi lihat, kita punya gusi, kita punya gigi, ya, maka harus giat, ya, gigi harus giat, ya giat bekerja, ya giat untuk beribadah, berdoa dan lain sebagainya ya. Jadi gunakan ya selagi kita ini masih hidup di dunia. Jadi gigi di situ dilihat karena keras dan bandingkan dengan lidah kita. Jadi yang tanggal dulu, yang copot dulu itu adalah gigi. Itu karakter keras, itu mudah keropos, mudah roboh. Sementara lidah kita yang lunak, dia hanya satu, sehingga diharapkan
lidah-lidah kita ini untuk menyampaikan firman-firman suci dan sunnah, ya, termasuk hal-hal yang baik bisa kita sampaikan melalui lidah yang banyak dipergunakan untuk berzikir dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, menghilangkan bulgom atau dahdir, ya, segala hal-hal yang ada di tubuh kita mudah-mudahan hilang, ya, dengan kita rajin bersiwak, bersikat gigi setelah makan, ya, termasuk kita mau tidur, kita mau bekerja, mau sholat dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita bisa melakukannya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, menyegarkan nafas. Kita ini butuh nafas yang segar, sehingga diharapkan kita bisa merasa nyaman, ya, diri kita merasa nyaman, keluarga besar kita merasa nyaman, dan umat juga merasa nyaman. Yang kedelapan, mencegah penyakit komplikasi. Loh, luar biasa betapa sedihnya kalau kita mendapatkan ujian dari Allah yang namanya penyakit komplikasi. Ini antara sakit satu dengan sakit yang lainnya, ini ternyata saling bermusuh-musuhan, padahal dia berada di dalam tubuh kita yang satu. Makanya marilah kita menundukkan jasmani kita, rohani kita untuk senantiasa taat kepada Allah, taat kepada Islam, dan taat kepada Rasulullah. Cinta para sahabat-sahabat Nabi yang mulia, para ustadz, ustadzah, para habaib, para kiai yang baik. Mereka adalah pewaris ilmunya para nabi dan rasul. Surat 35 namanya surat Fatir, ayat 28 sampai 35, tolong dibaca dan diamalkan. Nomor 9, menguatkan mata. Jadi mata kita ini dua, telinga kita juga dua, kaki kita dua, ya, serba dua, tapi kita punya mulut yang satu. Oleh karena itu, agar mata kita itu kuat, maka jaga dari maksiat. Jadi matanya laki-laki, matanya perempuan yang beriman itu harus ditundukkan, tidak boleh melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah, sehingga Allah akan memberikan ketajaman penglihatan untuk melihat ayat-ayat Allah yang tersurat dan ayat-ayat Allah yang tersirat, sehingga iman dan takwa kita menjadi kokoh, ya. Lihat surat An-Nur ayatnya 30 sampai 31. Yang ke-10, menghilangkan bau busuk. Jadi luar biasa, hal-hal yang berbau busuk itu adalah lambang al-batil, dan hal-hal yang berbau wangi itu adalah al-haq. Jadi marilah kita pilah dan kita pilih hal-hal yang harum, dan mari kita hindari hal-hal yang berbau busuk. Dan siwak itu hukumnya sunnah. Mari kita lakukan. Apabila kita lakukan, maka kita menjadi orang-orang yang beruntung, dan apabila kita tinggalkan, maka kita termasuk orang yang merugi. Pentingnya siwakun, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, as-salatu bis-siwaki afdalu min sab'ina salatan bi ghairi siwakin.
Salat dengan siwak lebih utama daripada 70 salat tanpa siwak. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah kami hadir kembali dari bumi kota baru Ndriyarejo Gresik untuk menyapa diri-diri kita dan keluarga besar kita dan seluruh kaum muslimin muslimat, para sahabat kami yang ada di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya, siswa-siswi kami, dan juga sahabat-sahabat di Masjid Al-Falah Surabaya, di Islamic Center, di Kota Bojonegoro, di Jawa Tengah, ya, dan di Sidoarjo, bahkan murid kami ngaji yang ada di Amerika Serikat sana. Ya, mudah-mudahan senantiasa bisa mengikuti kajian ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita bisa senantiasa beristiqomah, berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqati, dan berhaqqa jihadi, agar kita menjadi pelajar yang merdeka dan guru-guru yang merdeka. Mari kita lihat nanti di surat 17 ayatnya ayat 8. Jadi kalau kita mau bersyukur, kita mau beriman takwa, Allah akan memberikan turunnya rahmat, barokah dan ampunan itu kepada kita. Kita akan menjadi warga bumi yang tercukupi sandang, pangan, papan, dan segala kebutuhan kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hati-hati dengan perilaku kufur yang akan menyebabkan kita menjadi hancur, ya, harapan kita hancur, ya, ekonomi kita hancur, termasuk kesehatan kita hancur, kita sakit, itu karena kita berani kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka marilah jangan berbuat maksiat. Lihat nanti di surat 1945, ya, hati-hati kita tidak bisa menolong orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dari anak kita, istri, suami, dan kedua orang tua kita dan seluruh umat ini. Apabila dia kufur kepada Allah dan belum bertaubat kepada Allah, maka kita tidak bisa menolongnya kalau dia sudah meninggal dunia. Namun apabila ia masih hidup, marilah kita doakan seluruh umat yang hatinya mati agar dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan umat yang hatinya sakit, mudah-mudahan bisa bangkit dengan taubatan nasuha, bangkit, berdiri, maju, mulia. Amin ya rabbal alamin. Surat An-Nisa ayat 33. Secara umum ayat ini menerangkan bahwa semua ahli waris, baik ibu, bapak, dan karib kerabat maupun orang-orang yang terkait dengan sumpah setia harus mendapat bagian dari harta peninggalan menurut bagiannya masing-masing. Jadi ada namanya itu harta waris, ya Dek. Ada yang namanya harta itu, ya, gonogini, ya. Ada harta-harta orang lain, bukan harta kita. Kita harus berhati-hati karena nanti harta itu di hadapan Allah akan ditanyai, hartamuku kamu peroleh dari mana? Kamu peroleh dengan jalan halal apa haram? Kemudian kamu dapat harta itu, kamu buat apa? Buat yang halal apa haram?
Nah, itu semua akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena kita hati-hati, jangan sampai kita makan hartanya orang, nanti kita soro nanti di sana ya, di barzah sana. Jangan nuruti hawa nafsu setan ya dek, yang suka oyo-oyoan harta benda, harta waris, itu ngisin-ngisini orang ya dek ya, isin ya, kita harus malu, jangan sampai kita ini serakah ya, maka hati-hati. Ada beberapa hal yang harus disebutkan di sini. Satu, kata mawaliyah yang diterjemahkan dengan ahli waris adalah bentuk jamak dari kata maula yang mengandung banyak arti. Antara lain, A. Tuan yang memerdekakan hamba sahaya atau budak. B. Hamba sahaya yang dimerdekakan. C. Ahli waris, asobah atau bukan. Jadi dulu ada hamba-hamba sahaya, ada perbudakan ya, orang-orang yang harus dimerdekakan. Makanya sekarang ini kita punya istilah yang namanya kurikulum merdeka. Mudah-mudahan dengan adanya inovasi ini, seluruh warga bumi ini merdeka sejati ya dek ya. Jadi merdeka sejati ya, mau mengamalkan Pancasila yang 5 itu ya dibaca, ya dipahami, ya diamalkan, ya didakwahkan ya. Semoga dengan Pancasila 5 itu tidak sekedar slogan, tapi bisa kita aplikasikan dengan aksi nyata ya dek ya. Itu luar biasa bangsa Indonesia ini ya. Makanya kita harus hormat dan cinta kepada para pahlawan kusuma bangsa yang telah berjuang untuk meraih kemerdekaan ini ya dek. Yang kedua, asobah ialah ahli waris yang berhak menerima sisa dari harta warisan setelah dibagikan kepada ahli waris lainnya yang mempunyai bagian tertentu, atau berhak menerima semua harta warisan apabila tidak ada ahli waris yang lain. Belajar ya, belajar agama, belajar Al-Quran, belajar as-sunnah, belajar hikmah, belajar ilmu-ilmu waris ya, dan belajar ilmu-ilmu yang lain, ilmu kedokteran, ilmu biologi, ilmu fisika, ilmu tata surya, ilmu tetumbuhan. Diharapkan nanti umat Islam ini menjadi umat yang terbaik, yang bisa apa-apa. Yang dulunya tidak bisa apa-apa, dengan hijrah akhirnya bisa apa-apa yang berguna untuk diri kita, keluarga besar kita, dan umat ini. Inilah orang yang terbaik. Yang paling tepat maksud dari kata mawaliyah dalam ayat ini adalah ahli waris, asobah, sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, alhiqul faraido bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin dakarin. Berikanlah harta warisan itu kepada masing-masing yang berhak. Adapun sisanya berikanlah kepada laki-laki karib, kerabat yang terdekat. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dari Ibnu Abbas. Lafadznya dari Imam Muslim. Nabi SAW juga bersabda, Allahumma sholli wa sallim alaih, janda Sa'ad bin Rabi' datang kepada Rasulullah SAW, Allahumma sholli wa sallim alaih, bersama 2 orang anak perempuan dari Sa'ad. Lalu ia berkata, ya Rasulullah, ini 2 orang anak perempuan dari Sa'ad bin Rabi' yang mati syahid sewaktu perang Uhud bersama-sama dengan engkau. Dan sesungguhnya paman 2 anak ini telah mengambil semua harta peninggalan ayah mereka, sehingga tidak ada yang tersisa. Kedua anak ini tidak akan dapat kawin kecuali jika mempunyai harta.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau menjawab, Allah akan memberikan penjelasan hukumnya pada persoalan ini. Kemudian turunlah ayat mawaris tentang warisan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, memanggil paman anak perempuan Sa'ad dan berkata, berikanlah 2/3 kepada kedua anak perempuan Sa'ad, 1/8 untuk ibu mereka, dan apa yang masih tinggal itulah untukmu. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam ayat ini hendaklah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi barang siapa yang tidak melaksanakannya atau menyimpang dari hukum-hukum tersebut, maka ia telah melanggar ketentuan Allah dan akan mendapat balasan atas pelanggarannya itu loh, Dek. Balasannya repot nanti, Dek, kalau orang itu melanggar, Dek. Ya, harta bendanya tidak barokah, keluarga besarnya tidak menjadi soleh solihah, ya, Dek. Hajinya, ya, umrohnya juga nanti disangsikan tidak bisa mabrur, ya, Dek. Hati-hati, yang dikhawatirkan lagi kalau suka makan harta-harta waris tidak benar itu, apabila mati nanti dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ini bahaya, Dek. Ya, makanya harus bertaubat, ya, harus diberikan pada orang-orang yang berhak menerima waris itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala perbuatan hamba-hambanya. Menurut pendapat yang terkuat bahwa sumpah setia yang pernah terjadi pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, pada masa permulaan Islam, yang mengakibatkan hubungan waris mewarisi antara mereka yang mengadakan sumpah setia, kemudian hal ini dinasahkan hukumnya. Jadi mari belajar sejarah, ya, Dek. Ayat-ayat yang dinasah itu dengan ayat-ayat yang lain ini harus kita pelajari sehingga kita mendapatkan penjelasan yang terkini, ya. Bahasanya ada terkini, ada yang terkono, ya. Kalau terkono itu adalah, ya, terjadi pada zaman-zaman dahulu di masa permulaan awal Islam. Kalau yang terkini kita mengikuti ulama-ulama kita yang luar biasa, para habaib-habaib kita yang baik. Mari kita ikuti, ya. Mudah-mudahan seluruh para habaib yang alim, yang baik, yang akhlaknya berbudi luhur, yang berjihad di jalan Allah dengan santun dan yang tegas, marilah kita doakan mudah-mudahan mereka senantiasa diberikan sehat walafiat dan namanya kejayaan selamat dunia akhirat. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, berikanlah kepada kami seluruh kaum muslimin muslimat yang masih hidup panjang umur bil barokah wa bi taatillah, sihah wal afiyah, dan wafatkan kami kelak dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, doa-doa kami untuk seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah kami dan juga guru-guru kami, sahabat-sahabat kami di lembaga pendidikan Al-Falah, siswa-siswi kami, Bapak Ibu wali murid di Islamic Center, wabil khusus masyarakat di Virus Biru ini, Kota Baru Ndirjo, dan kawan-kawan semuanya di mana saja berada pecinta Al-Quran yang sudah wafat, presiden kami, menteri kami, dan juga para pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal magfirah wa ni'mah wal jannah. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.